Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shrah fadha'il mutawatir bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh dan majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga masih kita dapat untuk menambah bekal iman dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita perpanjang iktikaf kita. Jangan kita lupa berniat untuk iktikaf di masjid agar pahala kita lebih besar, tentunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bi ilmihi fid darain amin. Wal maqalatu tsalisah qala Umar radhiyallahu anhu inna dzurriyyatash syaitan ay awlad iblis ismuhum azazil tis'atun. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, inna dzurriyyatash syaitan, sesungguhnya keturunan syaitan, ay aulada iblis, yaitu anak cucu iblis, tis'atun, ada 9. Yang pertama namanya Zalitun. Ini juga jadi pelajaran buat kita agar kita hati-hati. Mungkin ada yang memiliki anak cucu, jangan sampai namanya seperti yang nama disebutkan di sini. Fa amma Zalitun, yang pertama adapun Zalitun, bahwa sahibul aswaq, dia yang menggoda di pasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya para iblis ini, setan ini sudah memiliki bagian-bagian yang sangat rinci. Penggodaannya sangat rapi. Kalau yang digoda sekelas ustadz, maka setannya pun sekelas itu. Kalau yang digoda sekelas tuan guru, setannya pun lebih tinggi. Termasuk di tempat-tempat keadaan-keadaan khusus, setannya berbeda-beda. Nah, seperti ini Zalitun, setan yang bernama Zalitun ini, dia sahibul aswaq, bertugas menggoda di pasar. Fayansibu fiha rayatahu. Setan Zalitun ini di pasar mengibarkan benderanya, bendera yang berisikan tentang bagaimana yuzayyinu lil ba'i'in, untuk menghiasi para penjual atau yang ada di pasar itu, khususnya para penjual, supaya al-lagwa, supaya mereka itu berbuat
omong kosong, berbohong, wal halfal kadzib, supaya para penjual di pasar bersumpah palsu, wa madahas sil'ah, terus memuji-muji dagangan, terlebih-lebih dagangan yang rusak dipuji-puji. Dikatakan ini masih baru, padahal sudah rusak. Ini masih bagus, padahal sudah lama, ini baru saja keluar. Berdusta. Watadbi fil kail wal mizan, mengurangi timbangan. Jadi timbangannya dikurangi, intinya berbohong. Ini dia petugas syaitan di pasar, namanya Zalitun. Dialah setan yang bertugas untuk menipu daya, menggoda agar para penjual-penjual di pasar ini melakukan dosa, daripada berbohong, mengatakan barang bagus, ya kalau bagus. Kalau yang sudah rusak, ya tentu merupakan perbuatan yang tercela, terlarang. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, ketika kita masuk di pasar, baik kita berdagang ataupun kita pembeli, hendaklah kita ingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dan itulah cara kita untuk membentengi kita agar terhindar dari godaan syaitan yang di pasar. Sehingga dalam riwayat dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mencantumkan hadis doa kita masuk pasar, dan tentunya dengan kita mengingat Allah, apalagi membaca doa, ini juga akan menjauhkan kita dari godaan syaitan. Jadi rawaina fi kitab Tirmizi, kami riwayatkan dari kitab Tirmizi wa ghairihi an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suq, siapa saja yang masuk pasar, faqala, kemudian dia membaca, insyaallah kita semua sudah hafal jamaah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan masuk pasar. Siapa saja baca ini masuk pasar, apa sabda Rasul? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan catat baginya beribu-ribu kebaikan. Beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayiatin. Kemudian Allah hapuskan beribu-ribu sayi'ah, keburukan, dosa. Wa rafa'alahu alfi darajah. Kemudian Allah angkat derajat kita beribu-ribu derajat. Istimewa. Jadi kalau kita masuk ke pasar, jangan kita lupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang apabila kita baca doa ini masuk ke dalam pasar, maka beribu-ribu dosa kita diampuni, beribu-ribu pahala kita dapatkan, dan beribu-ribu derajat kita diangkat, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya derajat semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya insya Allah sudah kita hafal, tinggal kita jaga-jaga, begitu masuk pasar kita amalkan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sama ketika masuk kuburan. Ada juga riwayat ketika masuk kuburan, ini juga doanya yang juga keistimewaannya sangat luar biasa. Dalam kitab Tanqihul Qaul, di sana dicantumkan riwayatnya ada warafa'a sautahu, mengangkat suara. Jadi membaca doa ini masuk ke pasar dengan mengangkat suara. Jadi jamaah sekalian,
apabila kita masuk pasar baca doa ini. Nah, kalau dalam riwayat ini di dalam kitab Imam Nawawi tidak ada mengatakan mengangkat suara. Jadi begitu kita masuk pasar, yang penting sudah kita baca doa ini, sudah dapat kita keistimewaannya. Ada juga riwayat yang lain mengatakan mengangkat suara. Nah, kalau kita tinjau hikmahnya, mengangkat suara kan bisa didengar oleh jamaah kita sehingga mengingatkan supaya jamaah yang di pasar ikut membaca, atau mungkin ada yang berencana melakukan penipuan dengan mendengar ini, insya Allah dari situ kemudian tidak jadi, dan tentunya banyak keistimewaannya. Kalau kita tidak malu jamaah, kalau tidak malu masuk ke pasar, begitu masuk pasar, masuk ke arena parkir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian apa kata jamaah? Sadarkah orang ini? Dikira kita gila, tapi sesungguhnya kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak malu, angkat suara. Tapi kalau malu, benar-benar malu, ya yang penting sudah kita baca. Insya Allah kita sudah dapat mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini dia penggoda di pasar, zalitun. Jadi kita hati-hati, kita ingat-ingat, jaga-jaga, jangan sampai kita tergoda dan melakukan penipuan sehingga kita mendapatkan dosa.